Bayangkan seorang pria yang mampu menghilang dalam keramaian, memandang korbannya dari jarak jauh, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dalam kegelapan malam, saat semua orang terlelap, dia masuk tanpa suara, meninggalkan jejak ketakutan yang mencekam. Setiap langkahnya adalah ancaman, setiap gerakannya adalah bayangan maut. Tapi, apa yang membuat seorang pria berubah menjadi pembunuh berantai tanpa perasaan? Bagaimana mungkin seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana tumbuh menjadi monster yang dikenal sebagai Kim Dae-do, pembunuh berantai paling menakutkan di Korea Selatan? Sebelum lanjut cerita ini, perkenalkan saya Harry. Jangan lupa subscribe, karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misterius lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata untuk episode berikut ini. Kim Dae-do lahir pada tahun 1949 di sebuah desa kecil di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Kim adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Ayahnya, Kim Yong-soo, adalah seorang buruh tani yang kasar, dikenal di desanya sebagai pria pemarah dan sering melakukan kekerasan untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Ibunya, Lee Hwa-jin, adalah seorang wanita pendiam yang selalu berada di bawah bayang-bayang suaminya, tidak mampu melindungi anak-anaknya dari perlakuan kasar sang ayah. Kehidupan di keluarga Kim sangatlah sulit. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang hampir tidak layak dihuni. Kim Dae-do sering diperlakukan berbeda oleh ayahnya, yang menganggapnya sebagai anak yang lemah dan tidak berguna. Kedua kakaknya, yang lebih tua dan kuat, juga sering membuli Kim, membuatnya merasa semakin tertekan dalam keluarganya sendiri. Pengalaman masa kecil yang penuh dengan kekerasan ini menanamkan kebencian yang sangat mendalam di dalam diri Kim dan membentuk kepribadiannya yang dingin dan tak berperasaan. Awal mulai kejahatan Kim Dae-do. Pada akhir 1960-an, setelah kematian mendadak ayahnya akibat terkena penyakit, Kim meninggalkan rumah tanpa arah tujuan yang jelas. Ia tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan ibunya atau saudara-saudaranya, dan kematian ayahnya tampaknya menjadi pemicu baginya untuk memulai kehidupan baru yang penuh dengan kekerasan. Kim mulai melakukan tindak kriminal kecil seperti pencurian, tetapi dengan sangat cepat ia beralih melakukan kejahatan yang jauh lebih kejam dan brutal. Pada tahun 1975, Kim Dae-do melakukan pembunuhan pertamanya. Korban pertamanya adalah seorang wanita muda yang berusia 25 tahun bernama Han Mi-suk. Han Mi-suk adalah seorang pekerja malam yang tinggal di Seoul, hidup mandiri jauh dari keluarganya di desa. Malam itu, Han baru saja selesai bekerja dan sedang berjalan pulang menuju ke rumahnya di distrik yang sepi. Kim, yang sudah mengincarnya sejak beberapa hari sebelumnya, mengikuti Han secara diam-diam. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitar, Kim mencekik Han hingga tewas dengan menggunakan tali yang telah ia persiapkan. Dia kemudian menyeret tubuh Han ke sebuah gang yang gelap untuk menyembunyikannya. Namun, tindakan Kim tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah memastikan bahwa Han telah tewas, Kim mulai mencuri semua barang berharga yang dimiliki korban, termasuk uang tunai dan perhiasan yang Han kenakan. Setelah pembunuhan pertamanya, Kim mulai merasakan sensasi kekuasaan yang ia rasakan saat mengambil nyawa seseorang. Tidak lama kemudian, ia mulai merencanakan pembunuhan berikutnya dengan lebih terstruktur. Korban kedua Kim adalah seorang ibu rumah tangga bernama Lee Sun-hee, berusia 32 tahun, yang tinggal di pinggiran Seoul bersama suaminya dan 2 anak kecil mereka. Suaminya sering bekerja di luar kota, meninggalkan Sun-hee untuk mengurus rumah dan anak-anaknya sendirian. Pada malam pembunuhan, setelah memastikan anak-anaknya sudah tertidur, Sun-hee beristirahat di kamar tidurnya dan bersiap untuk tidur. Ketika Kim menyelinap masuk melalui jendela dapur yang tidak terkunci, Sun-hee, yang sedang tertidur, tidak menyadari ketika Kim masuk ke dalam kamarnya. Kim menyerang Sun-hee dengan cara yang sama seperti korban pertamanya. Ia mencekik wanita itu dengan tali, menekan lehernya dengan keras hingga tewas. Setelah memastikan Sun-hee sudah tak bernyawa, Kim menghabiskan waktu mengacak-acak rumah, untuk mencuri uang dan perhiasan sebelum melarikan diri.
Anak-anak Sun Hee menemukan tubuh ibu mereka di keesokan harinya, sebuah penemuan yang mengerikan bagi mereka dan membuat komunitas di sekitar mereka diliputi ketakutan. Pembunuhan ini begitu kejam dan brutal, hingga polisi mulai melihat pola dalam kasus-kasus ini, meskipun mereka belum bisa mengaitkannya dengan satu pelaku. Kim tidak hanya menargetkan wanita dewasa, ia juga membidik korban yang lebih muda dan lemah. Salah satu kasus paling mengerikan adalah pembunuhan terhadap seorang gadis kecil berusia 9 tahun bernama Choi Ji-woo. Ji-woo adalah anak tunggal dari keluarga yang tinggal di Busan. Gadis kecil ini adalah anak yang ceria dan rajin, ia selalu membantu ibunya setelah pulang sekolah. Pada hari pembunuhannya, Ji-woo sedang bermain di halaman rumahnya. Yang ternyata, Kim sudah mengawasi rumah itu selama beberapa hari. Ketika ada kesempatan melihat Ji-woo yang sedang sendirian, Kim menggunakan tipu muslihatnya, dengan berpura-pura meminta bantuan untuk menunjukkan jalan. Ji-woo, yang polos dan tak curiga, mengikuti Kim ke sebuah area yang lebih terpencil. Di sanalah Kim menunjukkan sisi kejamnya. Dia menyerang dengan tiba-tiba dan menjerat leher gadis kecil itu dengan tali, dan menariknya hingga tewas. Setelah melakukan aksinya, Kim meninggalkan tubuh Ji-woo di semak-semak dekat rumahnya. Cara ini sama dengan yang ia gunakan untuk membunuh korban-korban sebelumnya. Ketika orang tua Ji-woo menyadari bahwa putri mereka hilang, mereka mulai mencarinya dengan panik, menyebabkan keluarganya histeris ketika menemukan tubuh tak bernyawa putri mereka di keesokan harinya. Pembunuhan Ji-woo menjadi berita utama di seluruh negeri, membuat masyarakat semakin ketakutan dan mendesak pihak berwenang untuk menangkap pelakunya. Kim terus melakukan pembunuhan-pembunuhan ini dengan pola yang sama, memilih wanita dan anak-anak yang lemah, mencekik mereka dengan tali, dan mencuri barang-barang berharga mereka. Setiap kali melakukan aksinya, dia memastikan tidak ada saksi yang melihat, dan selalu berpindah-pindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Selama 5 tahun, Kim berhasil menghindari polisi, yang mulai menghubungkan serangkaian pembunuhan ini sebagai pekerjaan dari seorang pembunuh berantai tunggal. Singkat cerita, pada akhir 1979, Kim Dae-do menjadi buronan utama pihak berwenang. Polisi sudah mulai menyadari pola konsisten dalam serangkaian pembunuhan yang tersebar di berbagai kota. Namun, Kim selalu berhasil menghindar dari penangkapan, berpindah-pindah tempat tinggal dan menggunakan identitas palsu. Nasib Kim berubah ketika seorang wanita muda bernama Park Soo-jin berhasil melarikan diri dari upaya pembunuhannya. Soo-jin, yang menjadi saksi kunci, memberikan deskripsi fisik Kim kepada polisi, yang kemudian menyebarkan sketsa wajahnya secara luas. Pada awal tahun 1980, setelah pelarian panjang, Kim akhirnya tertangkap di sebuah rumah kontrakan di kota kecil Cheongju. Saat ditangkap, Kim tidak memberikan perlawanan. Di pengadilan, Kim Dae-do mengakui semua perbuatannya tanpa rasa penyesalan sedikitpun. Sidang pengadilan Kim Dae-do berlangsung cepat dan penuh emosi. Korban-korbannya, yang telah kehilangan nyawa secara brutal, akhirnya mendapatkan keadilan. Kim dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada akhir tahun 1980. Masyarakat Korea Selatan menyambut baik hukuman ini, meski rasa takut yang ditinggalkan oleh Kim tetap terasa. Kasus Kim Dae-do meninggalkan warisan kegelapan dalam sejarah kriminal Korea Selatan. Kegilaan yang dipicu oleh masa kecilnya yang suram dan kecenderungannya yang sadis, menjadikannya salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah negara tersebut. Hingga hari ini, kisah Kim Dae-do masih menjadi topik diskusi di berbagai media, sebagai peringatan akan bahaya yang bisa muncul dari individu-individu yang terpinggirkan dan dibiarkan larut dalam kegelapan hidupnya. Kim Dae-do meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah kriminal Korea Selatan, menjadi simbol kengerian yang terus menghantui masyarakat. Kisah hidupnya adalah gambaran kelam tentang bagaimana trauma masa kecil dan isolasi sosial bisa menciptakan sosok yang begitu berbahaya. Namun, hingga hari ini, banyak yang masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di dalam benak Kim Dae-do? Apakah dia benar-benar terlahir sebagai monster, ataukah lingkungan dan kehidupan yang keras yang mengubahnya menjadi sosok yang begitu mengerikan? Sebelum kita menutup kisah ini, bagaimana menurut kalian, apakah kejahatan Kim Dae-do bisa dicegah jika ia mendapatkan bantuan yang tepat di masa kecilnya? Dan, bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat mencegah kasus serupa terjadi lagi di masa depan? Terima kasih telah menonton sampai habis dan menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.